Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Kali ini kita podcast perdana. Nah, podcast perdana ini langsung didatengin tamu super spesial dari BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Bener gak? Bener dong. Bener ya? Iya, Oke. Ini nih katanya dua orang ini dua orang punggawa BSA. Coba dong kenalin namanya dulu dong. Kata siapa dulu? Kata YouTube. YouTube-nya siapa? Kata YouTube BSA, aku lihat di YouTube BSA tuh, yang muncul dua orang ini terus. Oh, gitu. Makanya penasaran, jadi kita langsung undang ke podcast. Oke. Coba namanya lu dong, kenalin dong biar orang-orang tahu. Ini siapa dulu, Nan? Aku dulu deh. Ya, Nama aku Eka Nanda, biasa dipanggil Eka, bisa juga Nanda. Aku dari Depok, Jawa Barat. Dari Depok. Iya. Jauh banget ya. Sekarang di Salatiga. Iya. Oh, kalau Lo kan kamu juga jauh. aku jauh tapi dekat di hati. Iya. Kalau mbaknya? Oke, kalau namaku Zuli Kurniawati, biasa dipanggil Nia. Berasal dari Demak. Dari Demak. Iya. Oh, tukang lu dong buat kita. Nah, ini podcast perdana ini nih kita akan membahas tentang BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Bener gak sih? Bener Iya, kan? benar. Bener, oke. Nih, sekarang tuh BSA tuh diminatin katanya dikit ya, dikit peminatnya ya. Iya. Apa sih benar. sebabnya peminatnya dikit tuh? Dari aku dulu boleh? Boleh? Karena jadi gini, sebelum masuk BSA itu, aku tuh benar-benar nggak kenal sama sekali sama bahasa Arab. Masa? Iya, aku dari sekolah umum, aku nggak pernah sama sekali di sekolah yang kayak MI, MTS yang ada pelajaran bahasa Arabnya gitu loh. Dan emang menurut masyarakat kebanyakan itu, apalagi ya masyarakat umum lah, bahasa Arab itu tuh dikenal kayak susah dan serem gitu loh. Oh. Iya, jadi emang nggak cuma di sini aja, nggak cuma di YIN Salatiga. Cuman kalau aku amati di banyak kampus itu, entah itu BSA ataupun PBA, pendidikan bahasa Arab, itu emang peminatnya lebih sedikit daripada jurusan-jurusan lain. Karena ya ini paradigmanya di masyarakat tuh masih kayak bahasa Arab itu susah, terus dan kayak susah gitu buat dipelajari. Padahal sebenarnya nggak gitu juga. Sebenarnya gampang. Enggak juga sih. Cuman semakin dipelajarin semakin bikin penasaran. Oh. Jadi nggak bosan belajarnya. Lebih mending mempelajari BSA apa mempelajari Sidia? Aduh, gimana ya? Sebenarnya gini loh. Bahasa Arab itu kan rumit ya. Kalau semisal aku aja masih mau berusaha berusaha memahami bahasa Arab gitu, yang sesulit itu, apalagi cuma memahamin dia. Oh, yes. Jadi itu kecil banget. Kalau gitu. Nia gimana Nia? Kalau menurut saya sendiri sih, kenapa kok peminat BSA sedikit? Mungkin ya benar tadi kata Nanda. Ngerasa BSA tuh gimana ya, jurusan yang paling sulit. Ya, nggak paling sulit sih, Mas. Yang kan masuk di BSA itu kan setahu orang-orang kan harus punya bekal kayak gitu lah. Mungkin mereka beranggapan kalau mereka tuh belum bisa dan nggak berani gitu belum masuk. Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Oh, ini podcast kali ini kita akan buat gimana orang-orang tertarik sama BSA. Bagus itu. Setuju nggak? Jadi kita masih kita mau nyari temen yang lebih banyak lagi ya. Nah, belajar betul bahasa itu. Arab. Dan tahu nggak, selain itu kenapa mereka menghindari lebih memilih jurusan lain daripada bahasa Arab? Karena mereka mikir kalau belajar bahasa Arab doang mau ngapain habis lulus gitu benar. kayak gitu. Padahal kan ya kita nggak cuma belajar bahasanya doang gitu, banyak banget yang kita pelajarin di BSA kayak gitu. Salah satunya Kalau di BSA itu kan kita nggak cuma belajar bahasanya aja, kita belajar seni bahasanya juga, sastra gitu kan. Terus kita belajar, kalau semisal ambil yang konsentrasinya pendidikan, kita belajar gimana sih cara ngajarin bahasa Arab yang fun gitu kan. Terus selain itu kita juga dapat sejarahnya, sejarah bahasa Arab tuh gimana sih gitu kan, dan lain sebagainya. Ada kajian Timur Tengah dan lain sebagainya. Bahkan biro haji umroh pun kita belajar gitu. Jadi bahasa dan sastra Arab tuh nggak melulu tentang kita belajar bahasa Arab. Dan bahkan ada orang yang belum tahu, yang mikir kalau kita kuliah bahasa Arab itu nanti kita bakal jadi guru ngaji. Parah banget kayak gitu. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu, mungkin
yang mereka temui di kehidupan sehari-hari tuh ya kalau ngaji tuh pakai bahasa Arab. Makanya kalau kita kuliah bahasa Arab nanti jadi guru ngaji gitu. Tapi itu pendapat yang salah ya? Iya, benar. Terus ini kenapa sih kalian berdua nih memilih BSA? Coba dari Nia dulu, kenapa memilih BSA? Kenapa memilih BSA? Ya karena ini jujur pengalaman dari MTS tuh saya kayak menyukai pelajaran bahasa Arab kayak gitu. Terus aku mikir kan pas di waktu sekolah itu kan disaranin guru kalau mau ngambil jurusan itu yang kamu sukai, nanti yang kalau kamu sukai pasti kamu bisa kayak gitu. Nah terus aku yang merasa kok aku suka bahasa Arab kayak gitu. Terus ya udah aku mantepin hati, terus aku milih jurusan bahasa dan sastra Arab kayak gitu. Oh, kalau Eka? Kalau aku sih faktor utamanya karena penasaran. Karena sebelum belajar bahasa Arab itu, sebelum aku kenal bahasa Arab, itu tuh benar-benar aku tergila-gila sama bahasa Inggris gitu. Tapi sekarang kamu jago bahasa Inggris kan? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya ngerti lah gitu, cuman ya nggak sejago itu. Jadi dulu pas SMA itu emang benar-benar aku belajarnya bahasa Inggris terus, sampai suatu ketika itu aku ngelihat cuplikan film dan itu tuh pakai bahasa Arab, kayak keren gitu. Ih, keren ya gitu kan. Terus kayak pengen belajar bahasa Arab gitu kan. Cuman aku mikir kayak caranya gimana gitu loh. Dulu aku di sekolah umum yang temen-temennya nggak ada yang pakai bahasa Arab, nggak ada pelajarannya juga. Terus aku bingung dong, kayak aku kalau mau belajar bahasa Arab tuh caranya gimana sih gitu kan. Akhirnya mulai kepikiran kan aku pengen kuliah bahasa Arab lah gitu. Yang tadinya targetku aku mau masuk sastra Inggris. Jadi karena cuplikan film itu saking aku penasarannya, jadi kebalik gitu dong. Iya, dari Inggris ke Arab. Dan sekarang kalau aku ditanya antara bahasa Inggris sama bahasa Arab pilih mana, aku pilih bahasa Arab walaupun aku belum bisa. Gitu. Keren. Karena bahasa Arab itu indah banget, bro. Ya, gitu. Bener bro. Nggak ada di bahasa yang lain gitu loh. Keren sih. Jadi bisa dibilang tuh kamu dari sebelumnya tersesat jadi menyengat gitu ya, menyengat, bahasa Arabnya nyengat ke diri kamu ya? Iya, sebenarnya aku menyesatkan diri sih. Kirain tersesat. Enggak lah, aku menyesatkan diriku sendiri. Terus karena kalian udah milih BSA, udah terjun di dalamnya tuh, apa sih keunggulan BSA dari prodi lainnya? Keunggulan BSA dari prodi lainnya, Nia dulu deh coba. Kalau keunggulan BSA dari jurusan lain itu menurutku sendiri, itu di BSA kan nggak cuma belajar sastra, itu di situ juga belajar pendidikan, jadi nggak kalah jauh sama PBA. Kalau PBA itu kan mencetak fokus ke pendidikan. Nah kalau di BSA itu sendiri tuh bisa belajar sastra, bisa belajar juga menjadi pendidik kayak gitu. Jadi secara tidak langsung tuh lebih baik BSA daripada PBA gitu ya? Ya kayak gitu juga sih. Karena ada PBA yang denger marah nih. Enggak, semua jurusan juga bagus, PBA bagus, baik, terus BSA juga baik. Cuma di BSA itu keunggulannya bisa mempelajari bahasanya dua, ya kayak tadi bisa mempelajari sastra dan pendidikan kayak gitu. Nah cita-cita kamu jadi apa namanya? Cita-cita, kalau ngomong cita-cita, ya cita-cita apa ya? Kalau pengenku sih jadi biro haji mas. Kalau bisa, amin. Emang kamu tahu biro haji tugasnya apa? Setahu aku biro haji ya ntar bisa naik haji. Ya enggak lah, memandu kayak gitu mas, mendampingi jamaah haji kayak gitu. Iya paham. Terus Eka, keunggulan BSA tuh menurut kamu tuh apa? Banyak banget. Sebutin. Salah satu tahu nggak sih kenapa aku milih BSA daripada PBA? Padahal kan sama-sama belajar bahasa Arab kan. Iya. Karena tadinya itu aku paling nggak mau jadi guru. Gitu. Jadi aku nggak mau banget jadi guru gitu, karena ya aku ngelihat guru-guru di sekolah kayak ya udah monoton gitu-gitu aja gitu kan. Cuman kok setelah aku terjun ke BSA, kenapa aku ambil sastra tuh karena sastra cangkupannya lebih luas gitu kan. Iya. Setelah aku masuk BSA nih, ternyata aku tuh kayak apa ya, kayak tadi loh, aku mau nyari teman sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan aku tuh pengen bisa
nge-share apa yang aku tahu ke orang lain dengan cara yang fun gitu. Dan aku tahu aku bakal dapet cara-cara ini kalau aku bisa jadi pengajar yang baik gitu loh. Tapi ketika kamu masuk BSA kan kamu tuh belum paham bahasa Arab tuh ya? Belum. Kamu sama sekali. malu nggak sih sama teman-teman yang paham bahasa Arab tuh? Kalau malu sih enggak, karena menurutku belajar itu tuh apa ya? Kayak malunya kita buat belajar tuh nggak sebanding sama ilmu yang bakal kita dapet. Wes, Gitu. apa quotesnya tuh? Quotesnya yang apa learn apa tuh? Apa tuh? Apa sih? Belajar tidak memandang umur tuh apa? Learn quotesnya tuh perasaan sering denger deh. Nggak tahu. Old learn apa ya? Aku Ya, lupa juga pokoknya. tuh. Terus untuk di BSA sendiri tuh apa sih yang dipelajarin di BSA? Banyak banget gitu, karena kalau dari mulai semester 1, oh iya ada cerita. Jadi pas di semester 1 itu aku kan masih baru nih, masih baru masuk kan. Terus posisi aku nggak tahu apa-apa sama sekali, nggak ngerti apa-apa, dan masuk-masuk tuh aku langsung disuguhkan dengan dosen-dosen yang ngomongnya udah setengah Arab kayak gitu kan. Terus habis itu materi-materi yang tiba-tiba kayak fiil, kayak isim, ini sebenarnya apa sih gitu kan. Kayak aku bentar deh, ini aku ngapain sih? Aku juga dulu pertama belajar bahasa pasti gitu. Iya. Fiil, isim, apa sih ya? Iya, makanya itu kayak apa sih. Terus pas dosennya ngomong pakai bahasa Arab, itu tuh teman-teman udah pada ngangguk-ngangguk semua. Oh iya, iya. Terus aku kayak apaan sih? Itu tuh sering banget. Soal paling bodoh dalam kelas ya? Iya, aku ngerasa gitu. Dan apa ya? Kurang beruntungnya aku tuh, aku kena terus sama dosen. Dosen tuh paling hobi nyuruh aku maju. Aku juga nggak tahu kenapa. Kayak banyak banget dosen-dosen yang nyuruh aku maju. Dan itu pas kayak mata kuliah istima gitu. Istima kan mendengarkan kan. Dan aku tuh posisi aku nggak tahu mufradatnya apa gitu kan. Dan aku harus dengar apa gitu. Yang aku tahu cuma la sama naam doang gitu. Berarti kalau ditanya, kalau nggak jawabannya la, naam. Iya. Itu aja. Kalau aku nggak dengar dua itu aku nggak jawab. Kayak gitu. Kalau Nia, Ya. keunggulannya apa yang dipelajarin dari BSA tuh menurut kamu? Kalau yang dipelajari di BSA itu aslinya banyak, cuman nggak setahu aku sih, fokusnya itu ada 4. Itu Apa ada membaca, mendengarkan, terus menulis, sama apa ya mas? Kalau nggak 3. 4. 3 apa 4? 4. Iya, satu apa ya non? Lupa aku. Kan mulai dari Istima, mendengarkan. terus berbicara. Iya, kalam. Nah, terus ada menulis sama membaca. Iya, itu mas, ada 4 itu. Coba Nia, review satu-satu dong. Review kayak gimana? Membaca tuh ngebahas tentang apa, biar orang-orang tahu. Menulis apa gitu. Kalau membaca itu kan ada di makul apa ya? Makarah Qiraah. Makarah Qiraah. Nah, itu kita di situ disuruh membaca kitab gundul kayak gitu. Di situ nggak ada harokatnya kayak gitu mas. Jadi kita kalau maba kan kaget sih loh, kok nggak ada harokatnya, ini gimana bacanya, juga takut salah. Tata bahasanya kan juga belum sepenuhnya tahu kayak gitu. Kalau menulis, Kalau menulis, perasaan kalau bahasa Arab tuh nulisnya ya tulisan Arab itu aja kan? Iya. Apa ada Iya. kaidah-kaidahnya? Iya ada mas. Ada. Iya. Widih. Gimana kaidahnya itu gimana? Ya dosennya dulu Pak Rajul itu loh. Ini menyebut merek nih. Gak apa-apa. Edit. Berarti dosennya berkesan dosennya. Iya mas, masalah dosennya baik. Gimana? Enggak. Kalau dulu menulis tuh di semester berapa ya? 2 kayaknya ya nan? 1 itu imla. Imla. Nah, imla qawaid itu loh. Nah, itu di situ kita dituntut belajar nulis bahasa Arab yang benar. Kayak gitu. Kayak cara nyambungnya bagaimana, terus yang kayak dihilangin yang apa kayak gitu. Tapi kamu udah bisa menulis yang benar tuh. Insya Allah. Kalau tulisan aku cinta kamu pakai bahasa Arab tuh gimana? Aku cinta kamu. Iya. Anak ahibbuka. Wih. Anak uhibbuki. Berarti gitu. Iya. Terus kan masa jawab. Tadi membaca Menulis, ya. Menulis terus apa lagi? 2 lagi? 1 lagi apa 2 lagi? 2 2 lagi. Membaca, menulis, mendengarkan. Mendengarkan. Ya, mendengarkan itu ada di makul istima. Mas. Mendengarkan berarti
kita ditugasin buat dengerin semua perkataan orang Arab dong. Iya. Apa ada kaidahnya supaya biar gampang gimana apa gimana? Susah juga kalau suruh orang Arab kita nggak apa-apa langsung suruh dengerin tuh. Iya Mas, bener. Jadi ibaratnya kayak itu yang aku rasakan dulu. Tapi sekarang udah bisa. Tergantung bahasanya. Kalau misal masih yang umum, yang gampang-gampang gitu ya masih bisa. Itu kaidahnya gimana sih kok bisa mendengarkan bahasa Arab? Maksudnya supaya gampang gitu loh mendengarkan bahasa Arab, kan aku aja juga pusing dengerin bahasa Arab, aku nggak paham artinya. Itu gimana biar kita paham artinya tuh? Biar kita paham ya kita harus emang memperbanyak itu Mas kosakata biar kita ngerti itu orang Arab tuh ngomong apa sebenarnya itu. Kosakata contohnya coba, misalnya mendengarkan apa gitu. Mendengarkan, semisal kita suruh mendengarkan film, nah di situ kan mesti kita kan belum tahu itu ngomong apa, jelasin apa, kayak apa, terus ya udah kita solusinya memperbanyak kosakata biar kita tuh paham isinya film itu kayak apa. Ya. Tadi kan yang pertama tuh menulis, habis itu membaca, mendengarkan. Satu lagi itu berbicara, muhadasah namanya. Ya. Gimana tuh? Itu tuh di situ kan kita tuh dilatih berbicara. Dilatih berbicara di depan umum. Jadi itu makulnya tuh namanya makul khitobe, itu ada di semester 3. Di situ kita ya pidato, pokoknya latihan berbicara di depan umum kayak gitu, tapi pakai bahasa Arab. Widih, kamu udah bisa? Insya Allah. Eka udah bisa Kak? Apa? Udah bisa apa? Hitobah? Iya, Hitobah udah bisa. Jangan ditanya dong, aku malu nih. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa insya Allah. Bisa lah, insya Allah. Karena ya. aku belajar. Tahu nggak? Tadi kan kita ngomong-ngomong soal soal mendengar dan 4 maharoh tadi kan. Sebenarnya menurut pengalaman pribadi, karena dulu aku pernah belajar bahasa Inggris, sebenarnya ada salah satu cara belajar menurut aku yang sangat efektif di aku. Gimana? Gitu. Jadi ini cara belajar bahasa baru yang benar-benar bisa bisa efektif lah gitu, asalkan kita konsisten gitu. Jadi tipsnya dong buat teman-teman gimana? Iya, jadi kalau misal kita mau belajar bahasa baru nih, ada kalau di bahasa Inggris itu istilahnya learn like a baby. Learn like belajar itu seperti anak kecil. Seperti bayi. Seperti bayi. Kenapa dibilang belajar bahasa itu kayak bayi? Coba kita perhatiin bayi deh. Bayi itu pas dia lahir nih kan, dia lahir ke dunia ini gitu kan. Itu dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya biasanya cuma nangis gitu kan. Biasanya cuma nangis. Nah, lama-lama ada masanya di mana ibunya atau orang-orang di sekitar bayi itu yang akan ngomong pakai bahasa setempat. Jadi awalnya si bayi ini proses sampai dia bisa ngomong seperti kita itu adalah dia banyak dengar dulu sampai dia terbiasa sama bahasa yang dipakai di situ. Jadi step pertama tuh emang benar-benar kita harus terbiasa. Caranya gimana? Paling mudah itu emang dengan listening gitu, dengan istima gitu. Kalau aku pribadi sih, kalau misal aku lagi belajar nih, nggak peduli aku ngerti apa nggak peduli aku tahu mufradat apa enggak, yang penting aku bisa terbiasa sama bahasa yang mau aku bisa gitu kan. Nah setelah itu bakal ada saatnya dimana aku atau si bayi ini gitu kan, si bayi ini akan mulai menirukan apa yang dia dengar walaupun salah gitu kan. Kayak anak kecil kan kalau ngomong salah kan, cuman kita paham maksudnya dia apa gitu. Nah itu adalah hasil dari dia mendengarkan tadi dan terbiasa tadi. Nah setelah proses ini barulah dia bisa berkomunikasi kayak kita sekarang nih pakai bahasa Indonesia. Terus setelah itu, setelah lancar berkomunikasi dan paham bahasa tersebut, baru kita ke step selanjutnya, yaitu belajar membaca dan menulis. Jadi anak kecil itu kan belajar membaca dan menulis kan pas mereka mau sekolah kan. Iya. Gitu. Jadi itu menurutku cara yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman yang lain gitu yang dengerin podcast ini. Dan semoga berhasil. Karena aku udah berhasil. Gitu. Berarti kalau seandainya belajar itu seperti bayi, itu berarti lingkungan itu dibutuhin banget buat belajar itu, buat pertumbuhan bayi itu. Ibaratnya berarti buat kalau kita ingin belajar bahasa Arab, berarti lingkungan tuh penting banget berarti ya? Penting banget gitu kan. Tapi mungkin sekarang banyak problem di mana kita mau belajar bahasa Arab nih, tapi lingkungan gak mendukung gitu kan.
Tapi sebenarnya itu bukan hal yang mustahil, karena sekarang kan udah eranya digital. Kita bisa menciptakan lingkungan kita sendiri melalui media sosial. Misalnya kita mau terbiasa dengerin dengerin bahasa Arab gitu kan. Ya udah, kita cari aja misalnya video atau podcast atau apapun itu yang pakai bahasa Arab, entah itu native maupun orang sini gitu kan. Terus nanti kita juga bisa dengerin aja. Dan yang paling enak itu dengerinnya tentang materi hal yang kita suka. Semisal nih, aku suka masak misalnya. Ya udah, aku akan cari video-video masak pakai bahasa Arab gitu. Nanti lama-lama kosakata tentang dapur, alat-alat masak, sayuran, buah-buahan itu akan masuk ke kepalaku gitu loh. Dan itu akan keluar saat aku membutuhkannya. Tapi selama ini proses pembelajaran bahasa Arab dari awal tuh lingkungan kamu mendukung gak sih? Sebenarnya sejujurnya kurang mendukung sih. Kurang mendukung. Maka dari itu aku nyari teman-teman yang benar-benar bisa diajak, ayo dong aku mau belajar nih gitu. Tapi untungnya di BSA nih, enaknya di BSA itu karena kita sedikit, teman-temannya tuh benar-benar kayak, ayo bisa nggak, ayo sama aku yuk, ayo belajar gitu loh. Jadi nggak cuma satu angkatan, bahkan cutting juga ada yang ngajarin aku gitu. Enaknya di situ. Jadi kita kekeluargaannya dapet banget. Kalau Nia gimana? Kalau lingkungan kamu selama ini mendukung gak sih buat kamu belajar bahasa Arab tuh? Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah mendukung sih Mas. Soalnya saya pribadi kan kalau kata Nada tadi kan Nada di awal kan belum paham bener bahasa Arab. Kalau saya tuh kan insya Allah sudah paham kayak gitu. Jadi saya hanya cara bahasanya kayak mengembangkan lagi gitu. Berarti kamu kalau ada orang, misalnya orang luar negeri ngomong pakai bahasa Arab itu kamu udah paham kan? Ya belum sih Mas, belum sepenuhnya paham. Tapi paham dikit-dikit ya. Yes. Kata-kata la, naam paham. Iya, andalanku. Terus kalau lagi aku jepit. Kalau jurusan bahasa dan sastra Arab itu kalau kita udah lulus jadi alumni, itu tuh kita mau kerja apa sih sebenarnya? Kan bahasa, kan kalau PBA tuh pendidikan bahasa Arab tuh udah pasti guru bahasa Arab ya. Yeah. Kalau BSA sendiri tuh gimana? Siapa? Dari saya. Sweet. Ayo. Apa? Kayak gini. Yuk, terserah. Gini. Gini aja. 1, 2, 3. Ya. Gimana? Dari Nia dulu. Gimana? Kalau prospek kerja lulusan dari BSA Mas, itu tergantung skill kita sih kalau menurutku. Kayak gitu. Terus kalau katanya lulusan bahasa Arab itu kan bisa jadi diplomat, bisa jadi penerjemah, bisa jadi peneliti, itu kan katanya. Tapi kan kita nggak tahu skill kita masih. Ya nggak katanya kan. Pas di awal masuk kan udah dikasih gambaran. Ntar kalau udah lulus BSA bisa jadi gini, bisa jadi diplomat, peneliti, penerjemah kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu skill masing-masing, kita kan mesti beda. Dan itu kembali ke dirinya masing-masing sih Mas menurutku. Kayak gitu. Nggak gimana ya? Berarti bukan suatu kemungkinan juga kalau lulusan dari BSA tuh bisa masuk ABRI misalnya gitu ya. Bisa juga. Iya, bisa juga. Bisa juga lulusan BSA tuh. Pokoknya hal-hal yang nggak berbau bahasa Arab bisa dimasukin juga BSA. Iya, bisa, tergantung skill kita. Gitu. Tapi katanya kalau kuliah tuh mengasah skill. Tapi kalau skill yang nggak dipakai gimana tuh? Gini. Kan selain kita kan misalnya punya skill banyak nih, tapi kan dari BSA sendiri kan kayak mewadahi juga. Kita dikasih pilihan gitu. Kita dikasih pilihan mau jadi tenaga pendidik, mau jadi ada makul yang khusus membahas tentang drama bahasa Arab. Terus ada yang bahas tentang diplomatik gitu kan, dan ada bahas tentang jurnalistik, kan banyak kan. Jurnalistik ada juga. Ada. Berarti nulisnya pakai bahasa Arab? Iya. Apa bahasa Indonesia? Iya dong, kan kita BSA. Bahasa dan sastra gitu. Jadi semisal kita nggak linear nih setelah kita lulus gitu kan. Cuman skill-skill dari mata kuliah yang kita dapat tadi itu tetap ada gitu. Contoh ya, aku nanti
setelah lulus aku jadi editor buku misal. Amin. Tapi ternyata buku yang aku edit itu tuh nggak bahasa Arab gitu. Tetap aja bisa gitu. Karena di bahasa Arab kita belajar tentang itu juga gitu di sastra. Jadi nggak berbau bahasa Arab aja kayak. Berarti selama ini yang aku dengar tuh bahasa Arab itu dikit, peminatnya dikit, apa namanya? Maksudnya kesuksesannya dikit itu nggak benar berarti itu ya? Itu sangat salah sekali. Sangat salah. Dengerin, sangat salah. Masuklah salah guys, salah. Terus nih pertanyaan terakhir. Yuk. Apa sih bedanya BSA sama PBA tuh? BSA dan PBA. Mau nanya siapa nih? Nanya kalian berdua lah. Mau sweet lagi gak? Udah, enggak. Mulai dari Nilo aja. Tadi kan udah disinggung sedikit sih Mas. Di BSA itu ada apa aja, di PBA itu apa aja. Nah, terus kalau di PBA sendiri itu fokusnya di pendidikan kayak gitu. Jadi kalau semisal lulusan dari PBA itu mesti mencetak sebagai pendidik kayak gitulah. Terus kalau di BSA sendiri itu ya bisa jadi pendidik, bisa jadi tadi diplomat, peneliti, penerjemah. Jadi di BSA itu nggak fokus cuma satu bidang aja kayak gitu. Udah. Kalau kamu, Ika? Gelarnya setelah lulus juga udah beda sih sebenarnya. Kalau ya kan? BSA tuh kalau nggak salah Shum ya. Shum. Ya. Kalau PBA Humaniora. Kalau PBA SPD jelas. SPD. Oh, ya. SAG. Terus selain itu apa ya? Sebenarnya sekarang nggak menutup kemungkinan juga sih dari PBA ntar jadi penulis, dari PBA ntar jadi penerjemah gitu. Cuman fokus studinya aja yang beda. Pas masa kita kuliah aja gitu loh yang beda, yang dipelajarin gitu. Cuman nanti kedepannya mau jadi apa balik lagi ke tadi. Karena aku yakin di jurusan pendidikan bahasa Arab pun mereka akan dikasih pilihan sama seperti kita. Gitu. Sama seperti kita yang dikasih pilihan buat milih pendidikan, mereka mungkin juga ada yang milih sastra gitu. Wah, ya. Gitu. Keren sekali lah. Pasti bis podcast ini orang-orang sudah tertarik masuk BSA ya. Harus dong. Harus ya. Iya. Pokoknya aku sebagai orang yang masih baru belajar bahasa Arab dan yang masih belum bisa, aku cuma mau bilang kayak bahasa Arab tuh seru banget kok gitu. Bahasa Arab itu asik. Asik. Bahasa Arab tuh asik, bahasa Arab tuh keren, bahasa Arab itu bagus, dan bahasa Arab itu apa ya? Bahasa surga. Bahasa Quran. Bahasa Quran. Subhanallah. Dan banyak unsur-unsur di dalam bahasa Arab yang gak akan kalian temui di bahasa lainnya. Contohnya sih? Contohnya apa ya? Ya gini deh, karya sastra terbaik di dunia itu apa sih? Al-Quran. Nah, dan Al-Quran tuh bahasanya apa? Arab. Nah, itu dia. Benar sekali. Jadi ya, ayolah belajar bahasa Arab. Oke, ayolah belajar bahasa Arab. Ayolah masuk BSA. Ayolah masuk BSA. Mari gabung dengan kita. Terus terakhir banget. Ya. Kesan ini dong, apa namanya? Sampaikan ke teman-teman gimana cara mudah belajar bahasa Arab. Ini menurut kalian berdua aja. Bukan maksudnya prinsip kalian berdua gimana supaya mudah belajar bahasa Arab yang selama ini kalian alamin. Ayo. Saudari Nia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau syarat mudah belajar bahasa Arab itu yang paling utama emang harus dari niat dulu. Niat. Nah, mantepin hati. Terus ya tadi sering-sering belajar dan bergaul sama orang-orang yang sekiranya mendukung dengan bahasa Arab kayak gitu. Pintar-pintar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab kayak gitu. Itu aja. Apa ada lagi? Apa ya? Nada Eka dulu deh, nanti saya tambahin kalau ada. Ini Mas Eka Nanda. Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku juga habis ngobrol santai nih. Ada yang sharing-sharing tentang belajar bahasa, tapi Inggris gitu. Terus yang aku sampaikan waktu itu tuh, dan ini merupakan salah satu prinsip aku sih. Kayak semisal kalian mau bisa apapun itu, nggak cuma belajar bahasa, kayak apapun, pokoknya hal apapun. Yang penting itu mulai dulu gitu. Mulai dulu, entah itu kalian nggak tahu ke depannya harus ngapain, pokoknya mulai aja dulu. Setelah mulai, kita harus berproses secara konsisten gitu. Jadi semangat berproses itu tuh bukan cuma kalau kita sempet inget aja gitu, tapi setiap saat, mulai dari hal-hal kecil gitu. Dan yang paling penting, jangan pernah bandingin proses kita sama proses orang lain, karena itu pasti beda. Progres kita
mungkin kita lama belajar bahasa Arabnya, sedangkan teman kita kayak sebulan langsung bisa gitu misalnya. Itu tuh jangan dijadiin alasan buat kita berhenti, tapi lanjut terus gitu loh, sampai kita bisa gitu. Karena suatu saat kayak hal yang tadinya dimulai dulu ini itu bakal jadi suatu yang wah kok kalau kita konsisten. Itu aja sih. Sampai aku pernah dengar tuh ada syair Arab tuh bunyinya gini, kama badatum tahtumun, artinya tuh seperti apa yang kamu mulai, seperti itu juga yang kamu akhirkan. Jadi maksudnya tuh kalau kita mulai sungguh-sungguh ada niatan, ya kita terakhirnya juga bakal sungguh-sungguh, dapatnya hasilnya memuaskan. Kalau kita mulainya main-main, ya akhirnya dapatnya cuman apa bahasa Jawanya tuh ya? Apa tuh? Apa ya, aku lupa bahasa Jawanya. Aku soalnya sering dibilang gitu bahasa Jawanya main-main tuh apa ya? Apa ya sih? Oh ya orang apa ya? kita nggak ada orang Jawa di sini. Kamu orang Jawa apa sih? Ini loh. Bisa orang Jawa bilang tuh nggak dapat apa-apa gitu apa ya? Nggak dapat apa-apa. Paling apa sih? Apa sih? Mau apa ya Mas? Mau enggak. Udah lupain. Pokoknya intinya gitu. Nah mungkin ini dari kita nih, masuk BSA jangan ragu, sepenuh hati, kuatin tekad. Bener gak? Bener. Nah mungkin ini podcast podcast perdana tentang BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Terus stay tune stay tune terus channel kita. Kita ini bakal ngebahas hal-hal yang menarik lainnya. Nah ikuti terus, jangan sampai pindah channel, oke? Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.